Bab 342. Dian mengerutkan dahi. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa keluarga bangsawan ini begitu sombong. Aku mau lihat kalian berani berbuat apa padaku, kata Wira. Dia berjalan masuk ke ruang tamu, lalu melirik kelima kepala keluarga bangsawan itu. Wajahnya tampak garang. Pada saat berperang, pemerintah mengeluarkan uang. Para pria dari kalangan rakyat biasa mengorbankan dirinya untuk berpartisipasi dalam perang. Sementara itu, keluarga bangsawan ini kabur pada saat-saat genting. Setelah perbatasan tenang, keluarga-keluarga bangsawan ini ingin kembali berbisnis. Namun, mereka tidak bersedia mengeluarkan uang. Keluarga bangsawan ini ingin menguasai semua keuntungan, tetapi tidak mau berkorban. Ini adalah sifat para pebisnis. Mereka hanya mementingkan keuntungan dan tidak peduli dengan keadilan. Keempat kepala keluarga menatap Wira. Pandangan mereka penuh dengan amarah dan penghinaan. Seorang pecundang seperti Wira berani mempermainkan 5 keluarga bangsawan. Wira sama sekali tidak menghargai mereka. Banyu mencibir, lalu berucap, "Wira, aku nggak mau bicara omong kosong lagi denganmu. Kami hanya mengeluarkan uang 3 kali lipat untuk membeli kembali properti kami. Kamu mau atau enggak?" Keempat kepala keluarga juga tampak galak. Namun, Wira berujar tanpa rasa sungkan sedikit pun. "Kalau kalian datang untuk bicara omong kosong, silakan pergi sekarang." Ketika bangsa Agrel sedang dalam perjalanan menuju kota, Wira membeli properti di kota pusat pemerintahan Jagabu dengan harga murah. Dia juga mengambil risiko yang sangat besar. Saat bangsa Agrel menerobos kota, Wira mengira semua uang itu akan hangus. Kalau bukan karena terakhir dia masuk ke tenda tentara pembelot sendirian dan para prajurit bertarung mati-matian. Mana mungkin situasi bisa berakhir menjadi sekarang ini? Raut wajah Banyu menjadi muram. Dia berseru, "Sekarang kamu berani melawan kami karena kamu punya 2 penyokong, yaitu Wakil Prefektur Farhan dan Panglima Yuda." Wira mencibir, lalu menimpali, "Kamu memang pintar." Sebenarnya, bukan Wira yang mengandalkan mereka berdua. Akan tetapi, mereka berdua yang mengandalkan Wira. Makanya bisa naik pangkat. Banyu membalas dengan raut wajah muram. "Kamu pikir Farhan bisa melindungimu berapa lama? Sekarang, dia memang wakil prefektur kota pusat pemerintahan Jagabu. Tapi, kalau dia membantu kamu untuk melawan kami, dia pasti akan dipindahkan dari posisinya dalam waktu kurang dari 1 bulan." Wira menyahut sembari menyipitkan mata. "Kalian mau menyogok saat menghadapi pati atau prefektur yang tidak disukai. Keluarga kaya kabupaten dan keluarga bangsawan akan menyogok untuk membuat pejabat tersebut dipindah tugaskan ke tempat lain. Ini adalah hal yang lazim. Terakhir kali, Wira pernah menakut-nakuti Kenny dengan cara sogokan seperti ini demi membeli kutipan garam. Saat ini, pemerintahan kerajaan Nuala sudah tercemar oleh korupsi. Praktik sogokan seperti ini adalah hal yang biasa dan bukan rahasia lagi." Banyu merentangkan tangannya sambil mengancam. "Benar. Paling-paling, posisi untuk prefektur seharga 30 juta gabak. Kalau kami berlima mengumpulkan uangnya, 1 orang hanya perlu mengeluarkan 6 juta gabak. Dia juga bersekongkol denganmu. Apa kamu pikir kami nggak berani melakukan itu?" "Berani. Kenapa nggak berani? Demi menyingkirkan orang yang kami benci. Jangankan 6 juta gabak, 60 juta gabak pun kami rela," seru salah satu kepala keluarga bangsawan. Keempat kepala keluarga ini adalah pria buncit yang sangat kaya raya. Wira tersenyum sinis, lalu menyahut, "Aku yakin kalian sanggup mengeluarkan uang untuk menaikkan jabatan Farhan agar dia, Panglima Yuda dan jenderal lain dipindah tugaskan. Bagaimana dengan?" Banyu menimpali, "Kamu nggak perlu mengancamku dengan Panglima Yuda. Terakhir kali, dia memenangkan perang, tapi pemerintah menurunkannya menjadi wakil panglima. Ini sudah jelas menunjukkan sikap pemerintah kepada dia. Kalau tebakanku nggak salah, beberapa hari lagi pemerintah pasti akan memberi perintah agar dia dipindahkan dari kota pusat pemerintahan Jagabu." Banyu mencibir, lalu melanjutkan, "Sekalipun nggak dipindahkan, kami akan segera mencari orang untuk melaporkan dia kalau berani membantumu."
Dia akan dituduh menyuruh bawahan mendapatkan uang dengan cara nggak jujur dan merencanakan sesuatu yang jahat. Menurutmu, apa pemerintah masih mau mempertahankan Panglima Yuda? Ekspresi Wira berubah drastis. Dia tidak menyangka orang ini begitu licik. Pemerintah sudah mencurigai Yuda. Apabila ada orang yang melaporkannya, Yuda pasti akan dihukum. Banyu berkata lagi dengan ekspresi menghina. Apalagi jenderal lain. Itu lebih gampang diurus. Selama ini, pemerintahan kerajaan Nuala menggunakan pejabat sipil untuk mengendalikan pejabat militer. Semua pejabat militer diangkat dan diberhentikan oleh pejabat sipil. Kalau jenderal di kemiliteran berbuat kesalahan, kami akan mencari pengawas untuk melaporkannya dan segera menarik jabatannya. Lanjut Banyu. Keempat kepala keluarga yang mendengar perkataan Banyu makin percaya diri. Mereka juga berkomentar. Benar, pejabat militer nggak ada apa-apanya. Asalkan kita mengeluarkan uang, pasti bisa menyuruh pengawas untuk memakzulkan mereka. Kerajaan Nuala dikuasai oleh orang terpelajar. Wira, kami tawarkan harga 2 kali lipat. Cepat kembalikan properti kami. Sementara itu, Dian yang berada di samping merasa khawatir. Memang benar bahwa di kerajaan Nuala orang terpelajar memiliki kuasa yang lebih besar daripada orang yang pandai bertarung. Di depan orang terpelajar, orang yang pandai bertarung tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya, Dian terus menyemangati Wira untuk mengikuti ujian kenegaraan agar bisa menjadi pejabat. Ekspresi Wira tampak datar saat berujar. Apa? Gawat, ucap Banyu sembari mengerutkan dahi. Awalnya, dia mengira dirinya yang pandai bicara bisa menakut-nakuti Wira. Setelah Banyu selesai bicara, Wira akan segera setuju dan mengembalikan properti mereka dengan harga murah. Bab 343. Alhasil, sekarang sepertinya ada yang tidak beres. Wira menyipitkan matanya seraya berkata dengan dingin. Kalau sudah selesai, cepat pulang. Kalian harus makan dan minum sepuasnya. Raut wajah Banyu tampak muram. Dia berujar, apa maksudmu? Kamu jangan nggak tahu diri. Asalkan kami mengeluarkan uang, Panglima Yuda dan Farhan akan dipindah tugaskan. Semua pejabat di kota sudah kamu singgung karena masalah properti. Kamu nggak bisa tinggal di kota pusat pemerintahan Jagabu lagi. Asalkan kami memberi perintah, kamu pasti akan diusir. Lanjut Banyu. Keempat kepala keluarga tampak galak. Kenapa Wira masih belum menyetujuinya padahal Banyu sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Wira membalas dengan ekspresi muram. Mengusirku. Sepertinya, kalian belum tahu situasinya. Pengawal, tangkap mereka semua dan serahkan pada Letnan Jenderal Herdian di markas militer. Sekelompok tentara senior pasukan Zirah Hitam bergegas masuk. Lalu memelintir lengan kelima orang itu dan hendak membawa mereka ke markas militer. Raut wajah keempat kepala keluarga berubah drastis. Tetapi mereka tidak terlalu takut. Satu persatu dari mereka malah mengancam Wira. Mau apa kamu? Petik 2. Kamu ini cari mati. Petik 2. Kami punya kenalan di pemerintahan. Kalaupun kami dibawa ke markas militer, apa jenderal di sana berani menahan kami? Di setiap keluarga bangsawan, pasti ada anggota yang menjadi pejabat pemerintah. Jadi, mereka tidak bisa ditindas. Inilah alasan keluarga kaya kabupaten dan keluarga besar terus menyuruh junior mereka mengikuti ujian kenegaraan. Asalkan kamu terus mengikuti ujian, tidak ada yang berani bertindak sembarangan dan mengincar kekayaanmu. Hal ini karena tidak ada yang tahu kapan bisa lulus ujian. Setelah masuk ke pemerintahan, seseorang akan memiliki koneksi untuk melapor langsung pada raja dan tidak takut ditindas lagi. Hahaha, Banyu tertawa, lalu berseru. Aku pikir kamu punya cara apa? Ternyata hanya menakut-nakuti kami. Kamu ini cari mati. Kelima keluarga bangsawan memiliki koneksi di pemerintahan. Asalkan bekerja sama, mereka bahkan bisa melapor langsung kepada raja. Bisa jadi, markas militer tidak berani menahan mereka. Kalaupun berani, para anggota keluarga bangsawan ini juga bisa memutarbalikkan situasi. Wira melirik mereka berlima, lalu mencibir. Dia berucap, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi,
Apa kalian tahu saat Raja Tanui menguasai perbatasan Loko? Dia melepaskan 5.000 pasukan pembelot. Keempat kepala keluarga mengerutkan dahi. Mereka pernah mendengar kota pusat pemerintahan Jagabu diterobos karena pasukan pembelot itu memberontak. Untuk apa Wira memberitahu mereka masalah ini? Ekspresi Banyu berubah drastis. Dia bertanya, "Mau apa kamu?" Wira mendengkus, lalu menjelaskan. Pasukan pembelot itu memberontak karena di kota ada pengkhianat kerajaan Nuala. Belakangan ini, kami sudah menangkap beberapa mata-mata bangsa Agrel, yaitu pasukan Elang Hitam. Kami mendapatkan banyak informasi tentang pengkhianat kerajaan Nuala dari mereka. Keempat kepala keluarga yang merasa ketakutan mulai memprotes. Mau apa kamu? Kamu mau menjadikan kami kambing hitam? Kami punya kenalan di pemerintahan. Kamu nggak akan bisa menuduh kami. Bersekongkol dengan bangsa Agrel untuk mengkhianati kerajaan Nuala adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. 9 generasi dari keluarga orang tersebut akan dimusnahkan. Wira benar-benar kejam. Banyu mencibir, lalu menimpali. Jenderal-jenderal itu belum tentu mau bantu kamu memfitnah kami seperti ini. Kalaupun berani, anggota keluarga Yumandi ada yang bekerja sebagai sekretaris di kabinet pemerintahan. Setiap hari, dia bertugas membantu para menteri dan bisa melapor kepada raja. Keempat kepala keluarga mengancam. Benar, kami mau melapor kepada raja supaya kamu yang dipenjara. Wira menyahut seraya tersenyum. Kepala keluarga sekalian, kalian salah paham. Aku nggak bilang kalian bersekongkol dengan bangsa Agrel. Hanya saja, prajurit dari markas militer menangkap pasukan Elang Hitam bangsa Agrel di kediaman kalian. Setelah kami menginterogasi mereka, pasukan Elang Hitam mengaku bersekongkol dengan kalian. Prajurit dari markas militer nggak percaya, tapi juga nggak berani meremehkan masalah ini. Lanjut Wira, sesudah mengalahkan bangsa Agrel, pasukan Elang Hitam juga tidak berguna lagi. Jadi, Wira menyuruh Herdian dan lainnya untuk menangkap semua pasukan Elang Hitam. Keempat kepala keluarga ketakutan. Sementara itu, Banyu yang berkeringat dingin bertanya, "Apa maksudmu?" Wira menjelaskan sembari tersenyum. Setelah dipikir-pikir, prajurit dari markas militer memutuskan untuk menahan kalian dan kekayaan kalian, lalu melaporkannya kepada pemerintah. Kalau kekayaan kalian berlima ditambahkan, setidaknya ada 30 miliar gabak. Wira melanjutkan perkataannya. Sekarang, kas negara kosong. Saat berperang, pemerintah bahkan nggak bisa mengeluarkan 10.000 uang perak. Menurut kalian, kalau raja melihat uang-uang ini, apakah raja akan menyalahkan kalian atau enggak? Keempat kepala keluarga langsung terduduk lemas di lantai dan gemetaran begitu mendengarnya. Bab 344. Pemerintahan bukanlah tempat untuk menentukan mana yang benar dan salah. Raja tidak mungkin melepaskan mereka jika terbukti ada sejumlah uang perak yang mereka terima dan alasan yang valid. Takutnya, raja akan langsung memberi perintah untuk memusnahkan 9 generasi keluarga mereka. Lalu kekayaan mereka akan disita dan dikirim ke ibu kota kerajaan. Wajah Banyu pucat pasi, tetapi dia berteriak seraya menggeleng. Aku nggak percaya jenderal di markas militer mau mendengar perintahmu dan membantumu melawan kami. Keempat kepala keluarga mengangguk. Ini adalah harapan terakhir mereka. Kemudian, Rudy yang menahan Banyu menamparkan Banyu 2 kali sambil memarahi. Dasar brengsek. Nanti kamu akan tahu. Kamu pikir siapa yang memenangkan peperangan ini? Tuan Wahyudi mendesain misil 3 busur yang menembak mati Raja Tanui. Dia juga mengadakan pertemuan propaganda untuk membujuk puluhan ribu pasukan pembelot. Dia membakar 30.000 pasukan infanteri bangsa Agrel dan membentuk formasi kerbau api. Tanpa semua itu, apa kalian pikir sekarang kalian bisa kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu? Lanjut Rudy. Setelah kembali, kalian malah berani mencari masalah dengan Tuan Wahyudi. Apa kalian sudah bosan hidup? Kalau prajurit dari markas militer tahu apa yang kalian katakan tadi, mereka pasti akan menghabisi kalian. Ancam Rudy. Banyu dan keempat kepala keluarga ketakutan. Mereka menatap Wira dengan tidak percaya. Kalau mendengar perkataan Rudy,
Orang yang berjasa dalam mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel adalah Wira. Ini tidak mungkin. Wira melambaikan tangan. Lalu berkata, dia nggak perlu percaya bahwa dia ke markas militer dan serahkan pada prajurit yang bertugas menginterogasi. Selain itu, tangkap semua anggota keluarga Yumandi dan sita kekayaan mereka. Terakhir kali, keluarga Yumandi menyebarkan kabar untuk menghasut 3 faksi melakukan aksi kejahatan di malam hari. Sekarang, mereka bekerja sama dengan keluarga bangsawan untuk menggertak Wira. Tentu saja, Wira tidak akan bersikap sungkan kepada mereka. Banyu berteriak histeris. Kamu nggak mungkin berani. Aku nggak percaya. Rudy menamparkan Banyu 2 kali. Lalu membawanya pergi. Saat keluar, Rudy juga menangkap pelayan di kediaman itu. Keempat kepala keluarga ketakutan melihatnya. Sementara itu, Wira berbalik dan menunduk. Kemudian, keempat kepala keluarga yang lemas bersujud. Mereka memohon dengan wajah yang pucat pasi. Tuan Wahyudi, aku salah. Aku akan beli propertiku sesuai harga yang kamu mau. Tuan Wahyudi, aku dihasut Banyu. Sejak awal, aku mau beli propertiku sesuai harga yang kamu mau. Tolong beri aku kesempatan. Tuan Wahyudi, aku salah. Aku akan mengikuti permintaanmu. Tuan Wahyudi, beri kami kesempatan lagi. Kelak, keluarga Wilianto akan mengikuti perintahmu. Saat ini, keempat kepala keluarga kehilangan kepercayaan diri mereka sepenuhnya. Mereka hanya ingin melepaskan diri dari orang yang kejam ini. Dian tercengang melihat semua ini. Sementara itu, Wira berucap, untuk urusan membeli properti, kalian cari Nona Dian. Kemudian, Wira mengubah topik. Tapi, aku harap kalian ingat satu hal. Beberapa hari lagi, aku akan pulang ke Kabupaten Uswal. Seharusnya, aku nggak akan datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu lagi. Keempat kepala keluarga menghela napas lega. Wira baru saja datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu. Tetapi dia sudah membuat kehebohan dan memusnahkan seorang raja. Baguslah kalau Wira tidak datang lagi. Wira memperingati keempat kepala keluarga itu. Tapi, bagi kalian, orang-orang yang aku tinggalkan di sini adalah pecundang. Mereka nggak licik, nggak punya kemampuan, bahkan nggak pandai bersosialisasi dengan orang lain. Tapi, kalau mereka ditipu, dilukai, dipenjara, atau dibunuh, aku akan kembali untuk mencari kalian. Aku akan memusnahkan kalian seperti keluarga Yumandi. Keempat kepala keluarga yang bertatapan dengan Wira ketakutan sampai gemetaran. Kalau orang lain yang mengatakan ini, mereka tidak akan memedulikannya. Namun, ini adalah orang kejam yang mengalahkan 100.000 pasukan bangsa Agrel dan menembak mati Raja Tanui. Kepala keluarga Wilianto menyahut, Tuan Wahyudi, kamu tenang saja. Kami nggak akan menyakiti orangmu. Tapi, kalau mereka membuat masalah sendiri dan dipenjara atau ditipu saat berbisnis, jangan salahkan kami. Ketiga kepala keluarga lainnya mengangguk dengan ekspresi sedih. Akan tetapi, Wira berucap dengan tegas, aku nggak peduli. Pokoknya, kalau mereka kenapa-kenapa, aku akan kembali dan mencari kalian berempat. Jadi, kalian harus putar otak dan pikirkan bagaimana supaya mereka nggak kena masalah. Kami akan mencoba, ujar salah satu kepala keluarga. Mereka berempat yang berusaha menahan amarah bertatapan dan terpaksa mengangguk. Wira terlalu semena-mena dan keterlaluan. Keluarga bangsawan seperti mereka mana pernah dihina seperti ini. Namun, mereka harus menahannya karena Wira terlalu kejam. Wira pun berjalan keluar dari ruang tamu dan meninggalkan 4 orang itu membicarakan harga pembelian properti dengan Dian. Tiba-tiba, Hasan bergegas masuk dan berbicara dengan ekspresi serius. Wira, pemerintah sudah menyampaikan dekret. Panglima Yuda memintamu pergi bersama untuk menerima dekret.